Bapak, percaya nggak? Di zaman Rasulullah itu sudah mengenal sistem online, tuh kan? Sistem online, tat. Saya panggil semua di sini Ustadz ya. Ustadz itu namanya apa? Usaha taat. Oh, gimana sih? Semua di sini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan kita banyak sekali kenikmatan. Ya, hari ini, pagi ini biasanya kalau orang itu bangun tidur ngapain, Pak? Cuci muka. Terus cuci tangan. Oh, sunnahnya cuci tangan. Masya Allah, pinter loh sekarang. Cuci tangan ya. Kalau saya bangun tidur biasanya mules, Pak. Itu sudah tabiat saya sejak kecil. Itu kenikmatan buat saya. Mules artinya apa? Mules itu kan membuang, mohon maaf yang lagi makan ya, sesuatu yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Yang itu kenikmatan, ya teman-teman di sini. Itu kita harus syukuri. Makanya dimanapun kita berada, kita disunahkan untuk berdoa. Ya, salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling sempurna yang pernah Allah ciptakan dengan berbagai mukjizat. Sebenarnya itu kalau bahasa saya sendiri nyebutnya mukjizat. Bagaimana tidak, Rasulullah tuh hidup di tahun berapa? Sekitar 1400 tahun yang lalu. Tapi bapak-bapak percaya nggak? Di zaman Rasulullah itu sudah mengenal sistem online. Tuh kan? Sistem online, tat. Saya panggil semua di sini Ustadz ya. Ustadz itu namanya apa? Usaha taat. Oh, gimana sih? Semua di sini Ustadz ya. Jadi saya panggil Ustadz. Di sini ada Ustadz Ali, Ustadz Didi, Ustadz Igun, Masya Allah, luar biasa. Panggil Ustadz ya kan? Ustadz, apa tadi Ustadz? Usaha taat. Semua Ustadz di sini, nggak ada yang orang biasa. Kalau orang udah berkumpul dalam suatu majelis dan membahas ayat Al-Quran, ya, membahas suatu syariat, maka di sini turun 72.000 malaikat. Bayangkan. Tadi malam Pak Moan berbicara jumlah member kita ada berapa, Pak Moan? 35. Berapa nih Pak sekarang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 21. Kita doakan yang belum hadir. Mungkin beliau para ustadz yang belum hadir tadi sedang berhalangan ya. Semoga nanti semakin banyak yang hadir. Semoga tambah kesana-sana lagi ya doa kita, amin. Dan lingkungan kita semakin berkah, jadi Allah turunkan keberkahan yang jauh lebih besar lagi dari yang kita dapatkan sekarang. Bapak-bapak, saya merasa kecil kalau berada di sini. Jadi kalau saya dipanggil Ustadz, maka saya pengen manggil yang lain Ustadz juga. Jadi kita selevel gitu ya. Kalau saya dipanggil Ustadz sendirian, kayaknya saya tuh apa sih? Lulusan pesantren saya juga. Oh, bisa dikondisikan. Saya lulusan pesantren kilat. Ya, pesantren 3 hari. Pesantren kilat ya? Ada yang pernah ikut di sini pesantren kilat? Pernah. SMP. Iya. Sama, saya juga SMP. Isi lulusan pesantren kilat tuh Ustadz juga ya kan. Jangan kalah sama Ustadz podokan kayak Ustadz Riman gini kan, Ustadz. Aduh, yang belakangnya LC kita apa? LC juga apa? Apa tadi? Astagfirullahaladzim. Punya istilah baru, luar biasa Pak Medrani selalu ya menyemarakkan malam hari ini. Ya, tema malam ini adalah
kuadran kehidupan. Sebenarnya saya kalau ditanya besok tausiahnya apa, saya juga nggak ngerti. Saya nggak ngerti tausiah ya kan. Saya biasanya berbagi saja apa yang saya pelajari dari buku, dari guru-guru saya, dari teman-teman saya. Biasanya saya rangkum menjadi satu materi karena saya berprofesi sebagai seorang trainer atau pengajar. Tugas saya hanya mengajar saja. Jadi kalau nanti bapak-bapak merasa kok saya menggurui gitu, mohon maaf ya, itu gaya saya. Ya, jadi tidak bermaksud untuk menggurui, tapi ini adalah apa yang saya pelajari dan kita membagikan kepada yang lain. Karena apa? Dalam, kalau tidak salah, ini kan saya deg-degan nih kalau ngomongin surat Al-Quran nih, takut salah ya. Ali Imran ayat 104. Waduh, apa coba itu? Atau bapak-bapak yang bawa handphone? Nah, ini saya kan trainer milenial ya kan. Ayo handphonenya dibuka. Sebenarnya ngeles aja sih saya. Ayo handphonenya dibuka. Kewajiban berdakwah bagi setiap muslim ada di Al-Quran surat berapa? Ya Pak. Kewajiban berdakwah. Ya. Berapa? Ayo cepet-cepetan Pak. Yang paling cepat dapat kulkas. 3 pintu berapa Pak? Oh, ketik aja, buka Google, ya buka Google dulu. Gak punya pulsa. Astagfirullah, ya nggak apa-apa. Pak Iman? Jadi ngenes gitu ya. Imron? Bisa dibacakan Pak Gus? Artinya saja? Artinya saja, saya juga nggak pinter ngaji. Pak, disentuh, dibleberin Pak, jadi besar Pak dia. Nah gitu. Oh, artinya saja Pak. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Yes. Dan beriman kepada Allah. Yeah. Surat Al-Imran ayat 110. Baik, mengajak kepada yang mencegah, ulangi Pak. Mencegah dari yang mungkar, mengajak yang ma'ruf. Nah, menyuruh kepada yang ma'ruf, menyuruh kepada yang baik. Menyuruh tuh berarti tugasnya hanya menyampaikan saja. Jadi kalau dalam kita menerima informasi, tugas kita hanya menyampaikan. Respon yang kita sampaikan tadi, misal saya menyampaikan ke Pak Diding, gitu ya, contoh Pak Diding. Respon Pak Diding marah. Saya harus ngapain? Diem aja. Saya harus bersabar. Ya, tugasnya kan kalau saya menyampaikan, kemudian saya ditolak, maka saya harus bersabar. Itu perintah Allah ya. Perintah yang pertama, kalau kita mengalami penolakan, maka kita bersabar. Tapi kalau Pak Diding, oh iya terima kasih Mas Ari, gitu-gitu ya. Artinya responnya bagus, berarti kita harus bersyukur. Ya, alhamdulillah. Berarti apa yang disampaikan? Perintah Allah tadi ya. Walaupun satu ayat, Bapak taunya apa? Tadi malam belajar apa? Tajwid. Ya. Kalau yang di sana tuh belajar mat apaan? Mat tobi'i, mat ini. Saya juga kadang-kadang lupa itu ya. Sampaikan aja ke yang lain. Tadi malam saya belajar ini. Nah, itu kan menjadi ilmu buat yang lain, betul? Jadi sampaikan Pak, ternyata perintahnya adalah menyampaikan yang baik-baik saja. Jadi kalau ada misal yang mabuk-mabukan, berarti harus ngapain? Nggak boleh. Hindari. Ada anak kita, anak perempuan kita deket-deket sama laki-laki, anak laki-laki, kamu berkholwat, nggak boleh. Jangan malah, ya aku mau pergi malam minggu sama siapa, sama cowokku. Ya udah sana pergi. Kasih uang jajan. Astagfirullahaladzim. Nggak boleh Pak, ternyata itu masuk kita berarti tidak mencegah yang mungkar. Benar. Ini kita ya, kita sudah belajar kayak gini, anak kita masih pacaran kita bolehin, berarti gimana? Nggak boleh kita. Oke, saya izin ya masuk ke sini. Nah, karena waktu saya setengah jam, jadi agak cepet nih.
Hah? Jangan Pak. Haus nanti aku aja habis sekerdus nanti saya. Wah, siap. Bismillah. Bapak kelihatan nggak di sini? Mau geser? Kelihatan. Waduh. Dimaksa banget ya. Bapak masih ingat garis X dan Y? Masih ingat nggak? Kalau garis horizontal tuh kemana Pak? Oh ke bawah. Saya baru ngomong gini ke bawah nih. Berarti gini. Nah, ini garis apa? X atau Y? X. Lulusan matematika Pak ya? SMP. X ya? Oke, ini nama garis apa? Vertikal atau horizontal? Horizontal. Berarti ini vertikal. Wah, kalau trainer gini harus nulis ya. Apa Pak? Layangan. Baik. Terus titiknya berarti titik apa namanya ini? Titik 0. Oke, gitu ya. Kalau bagi matematika ya. Nah, gini jadinya saya. Berarti kalau disebut kuadran tuh bagaimana? Kuadran 1 yang mana Pak? Ayo. Masih ingat nggak? Searah jarum jam. Bapak lulusan apa Pak? Arsitek. Oh, sastra. Oke, ini kita sebut kuadran 1 gitu ya? Oke, ini kuadran 2. Oke, berarti sini 3. Ini Cina kalau 3,5. 3, nggak boleh makan. Ya, tadi pagi saya baru ketemu mu'alaf Cina soalnya, jadi alhamdulillah ya, senang. Semangatnya luar biasa, hadisnya hafal, dan ini kolak hafal semua, saya nggak ngerti. Malu saya ya. Ya, oke, ini kuadran. Kuadran berarti ada berapa? 4. Ada kuadran apa aja? 1, 2, 3, 4. Diambil dari titik apa? X dan Y. Oh, garis ya. Garis X dan Y. Nah, ini sebenarnya analoginya ini ilmu umum, Pak. Kalau ilmu umum itu mau agamanya Konghucu, Buddha, Kejawen juga agama ya ternyata ya sekarang. Apalagi Hindu, umum dan bisa diimplementasikan di Islam juga sebenarnya sama. Kita bisa menggunakan ini semua. Nah, kalau di Islam itu mengenal hablu minallah, hablum nafsi, apa lagi? Satu lagi, hablum minanar. Betul nggak Tat? Jangan salah saya. Dulu kita 2 aja ya. Hari ini saya bahas 2 dulu. Hablum minallah dan hablum min nafsi. Apa itu Pak? Hablum minallah apa Pak? Hubungan kita dengan Allah gitu ya. Kalau hablum minanas, hubungan kita dengan manusia. Oke, sekarang kita terapkan di garis ini. Kira-kira kalau hablum minallah itu garis yang mana? Vertikal atau horizontal? Vertikal. Betul? Sepakat? Nah, ini sebenarnya saya sedang memasukkan ke Bapak dengan hipnoterapi. Biar nggak ngerasa kalau lagi di belajar. Ya, ini adalah gitu ya. Berarti kalau hablum minanas di mana? Garis X, betul? Oke, berarti di sini. Ya, hubungannya seperti itu ya. Nah, ternyata tipe manusia itu ada 4, Bapak-bapak, secara umum. Apa? Ada yang hubungannya, kalau kuadran 1 berarti kalau saya di titik ini, gitu ya. Katakanlah saya di sini. Titik ini. Wah, ini kalau warna-warni enak nih. Itu spidolnya. Enggak usah ya. Titik ini ya. Modal lagi. Berarti hubungannya dengan manusia oke ya, positif ya. Positif ya. Dengan Allah positif. Berarti ini oke ya. Orang dengan kuadran 1 berarti oke, betul? Sekarang saya masuk ke kuadran 2. Contoh titiknya di sini.
Ya, ini berarti kalau katakanlah ini berapa? Ini 5 ya. Ini 10 gitulah ya. Matematika gitu ya biasa ya. Ini 5, ini 10. Di sini gitulah ya. Kalau nggak inget, ngulang lagi, Pak. Titik ini contohnya. Nah, titik di kuadran 2 artinya apa? Orangnya hubungannya dengan manusia baik. Dengan Allah minus. Betul. Jelek ya? Siapa orang di sini? Ada nggak? Oh, jangan ngakuin di sini. Jangan ngakuin di situ, Pak. Nah, kita mau nyari solusinya sebenarnya. Bagaimana solusinya kalau orang ada di kuadran-kuadran tertentu, gitu ya? Sekarang kita pakai ke kuadran ke 3. 3 habis 2, 3. Titiknya asal aja. Nah, titiknya di sini contohnya. Nah. Oke, titiknya di sini nih. Berarti hubungannya dia dengan Allah gimana? Minus, betul. Jelek ya? Dengan manusia? Minus juga ini. Ada orang kayak gini? Banyak? Di sini ada nggak? Udah ikro ya? Udah hijrah. Baiklah. Alhamdulillah, walaupun masih bisa ikro, Masya Allah. Baik. Itu ya? Lanjut? Masih nangkep? Masih. Kita harus mengajar dengan semudah mungkin. Walaupun sebenarnya dalam nanti mananya. Oke, sekarang titik terakhir. Kuadran keempat. Nah, titiknya di sini ya. Ini harusnya garis-garis nih. Kalau di sini harus garis-garis. Putus-putus dia harusnya. Oke. Berarti kalau dia hubungan dia dengan manusia gimana? Jelek ya? Dengan Allah gimana? Oh, baik. Ada orang kayak gini? Yuk kita telah satu-satu dulu ya. Telah satu dulu. Mulai dari yang 4 dulu. Biasanya orang kayak gini tuh ada di mana, Pak? Profesinya sebagai apa atau kebiasaannya apa, Pak? Yang di sini, kuadran 4. Baik terhadap Allah, terhadap manusianya jelek. Jadi kerjanya apa? Ibadah doang. Contohnya apa? Sholat, rajin gitu ya. Benar? Puasa, jalan, zakat, oke. Apalah yang pokoknya rukun iman, rukun Islam, bagus. Kalau sama manusia gimana? Melengos bertemu. Sama melengos gitu. Ada kayak gitu? Ada. Oh, kayaknya dendam banget, Pak. Kayak curhatannya keluar banget Pak RT ya malam ini. Ya Allah, oke. Hafal banget ya. Orang-orang mana yang melengos? Oke. Masya Allah, ya gitu Pak, ya siap. Tapi ada Pak, ke masjid gak pernah telat, duha. Tapi melengos ya. Tapi melengos ya. Gak usah ke masjid. Jidatnya hitam ada? Ada. Ya, jidatnya hitam ya, pakaiannya syar'i ya. Tapi kalau sama manusia gimana? Bodoh amat. Diajak kerja bakti? Gak pernah nongol. Curhat banget ya. Diajak iuran? Ada kayak gitu di sini. Ada, oke. Kalau sama anak-anaknya gimana? Oh, mukulin. Sama istrinya nggak tahu ya, bisa jadi dihajar gitu. Nggak ngerti, karena hubungannya dengan manusia itu minus. Ya, sama Allah bagus banget, sholatnya teratur. Sekarang kita kesini lagi ya, kan tadi muter ke kanan, sekarang muter ke kiri. Biar berpikir terus lah. Ini tema ini kayak berat banget Pak RT malam ini. Curhatannya keluar semua. Oke, ini solusi Pak, nanti ada solusinya. Oke, 3 ya.
Ini sama manusia gimana hubungannya? Negatif. Sama Allah? Kira-kira siapa orang kayak gini? Ini berarti setan aja nggak mau deket sama dia. Benar? Setan udah nggak bakal bisa godain dia. Woi lu, gak usah sholat, gak usah. Dia mungkin udah kayak gitu ya. Gak usah baik sama orang. Iya udah buruk kayak gitu ya. Jadi setan aja nggak mau deket sama dia. Gitu. Ini mafia ini ya. Sama Allah nggak bagus, sama manusia juga tega, kejam. Benar. Nah ini ranah yang tidak bisa dimasuki oleh setan. Setan kalah sama dia pokoknya. Iblis kalah sama dia sudah. Gak mau deket sama Allah, gak mau deket sama manusia. Nah ini nanti ada hubungannya sama balancing. Ini dia. Kalau yang ini gimana? Sama Allah jelek, sama manusia baik nih. Sama Pak RT baik banget tuh. Kenal lagi. Ini kita berkaca ya, kita posisi mana gitu ya. Tapi nggak usah disebutkan di sini, nanti jadi membuka aib masing-masing gitu. Tapi kita mari sama-sama kita berpikir. Gitu. Sama lingkungan, kerja bakti. Pak RT kapan kerja bakti? Aktif banget gitu. Wah, kalau perlu jam 6 pagi udah, woi bangun semuanya ya kerja bakti. Iya, keluar semua tidur. Itu nggak baik sama manusia dong namanya. Sama istrinya nggak tahu, sama anaknya nggak paham. Tapi pokoknya sama manusia bagus. Ya ini kalau kita ngomong kayak gitu ya, sama anak-anaknya nggak ngerti, nggak pinter juga kadang-kadang. Sama istrinya mukul, ngajar, terus bentak, wih, gue suami nih. Ada kayak gitu ya orang-orang. Sama lingkungan kecilnya dia nggak baik, sama lingkungan luar bagus banget. Banyak kan terjadi kayak gitu. Makanya tiba-tiba nih orang kayaknya baik di masyarakat, tiba-tiba anaknya banyak cedera, istrinya kadang-kadang ada bekas-bekas segala. Di TV kan kayak gitu banyak terjadi ya, kasus kriminal. Kadang-kadang yang diwawancari kelihatannya anaknya baik, kenapa tega bunuh istrinya? Ada kayak gitu kan? Nah, itulah ranahnya di sini nanti. Sekarang ke sini. Wah, ini ranahnya bapak-bapak ngopi nih. Masya Allah ya. Sama manusia bagaimana? Bagus. Sama Allah? Bagus. Tapi masalahnya, ini masalahnya. Garisnya harusnya bagaimana? Lurus. Tapi kenyataannya itu ya. Kenapa, Pak? Iman naik turun. Kira-kira penyebabnya apa, Pak? Wah, si Iman itu Pak. Kira-kira penyebabnya apa, Pak? Kurvanya bisa kayak gini. Pak. Males. Terus? Ya kurang kayak begini kan motivasinya bisa memberikan semangat iman naik. Wah, Masya Allah. Kita ada ikut majelis ya itu naik turun. Oke. Kontrol, ternyata perlu kontrol ya. Kontrol dari luar. Nah, itu dia, penting. Artinya apa? Tidak ada yang membersamai di sana. Jadi harus, kalau orang teknik, siapa orang teknis? Ada lulusan jurusan teknik mesin, teknik apa gitu? Apa tuh? Sosial budaya. Itu namanya garis toleransi nyebutnya. Ya, jadi kalau harusnya yang ini dikejar, di target ya, maka dia toleransinya segini nih, nggak boleh lepas dari situ. Ya. Saya hapus ya, boleh? Ini terlalu absurd jatuhnya. Ternyata kita sebagai umat Islam itu perlu kontrol, Pak. Yang namanya adalah garis toleransi. Nah, supaya apa? Kurva kita kayak gini nih. Gitu. Berarti apa? Yang di sini kita sebut Al-Qur'an. Al-Qur'an. Ya di sini hadis. Jadi
Mantap nih. Pertanyaan saya, sudahkah kita membatasi atau mentoleransi diri kita dengan dua hal ini? Belum. Ya makanya tadi kurvanya jadinya berantakan, volatil kita nyebutnya. Ya, kurva volatil, amburadul. Kadang-kadang baik, kadang-kadang enggak. Di masjid kayaknya oke banget ya. Jadi setiap kali kesini tuh bagus gitu. Ke rumah mabok, nonton yang nggak bener, kayak gitu ya. Ada Pak? Ya? Ada iklan ya, misal apa? Bigo Live, dulu Bigo Live ya rame banget. Sekarang apa? TikTok. Cenderung membuka aurat, terus aja klik makin dalam tahu-tahu udah sejam. Karena hari Ahad, hari Minggu santai banget, terus aja tahu-tahu udah siang. Nggak sholat. Nah, tapi ntar sholat balik lagi ke rumah maksiat lagi. Jadi makanya kurvanya udah dulu kayak tadi. Nah, kenapa? Karena tidak dibarengi dengan belajar hadisnya mungkin. Al-Qur'annya sudah dapat dari Ustadz Yasin ya nggak? Betul? Masya Allah, ini kalau membaca tuh kadang-kadang hati kita nyaman ya Pak kalau Ustadz Yasin baca Al-Quran. Tapi Bapak-Bapak ternyata nggak cukup dengan hanya membaca Al-Quran di sini saja, tidak cukup tanpa kita belajar hadis-hadis Rasul. Ya, di mana cara belajar hadis? Membaca itu doang, nggak ada cara lain. Ternyata pertanyaan saya, Pak, apa buku favorit Bapak semuanya? Apa itu? Nah, ternyata bacaan tadi. Bacaan tadi Pak, Masya Allah. Itu dia. Nah, mulai bisa paling mudah ternyata belajar hadis itu dari Sirah Nabawi. Belajar bagaimana para rasul, mulai dari rasul aja Muhammad, mulai dari kecil, besar, nanti akan ada hadis-hadis. Karena kan biasanya buku-buku itu dicetak atau dikarang dari hadis. Beliin dong. Beliin. Beli Pak, cuma 65.000 sebulan. Ternyata itu. Jadi mari kita rubah bacaan kita menjadi sesuatu yang bermanfaat buat kita. Mulai dari Sirah Nabawi. Nah, bagaimana Rasul mulai dilahirkan? Sebelum lahir itu kan jadi Rasul itu kan ada beberapa fase. Sebelum dilahirkan, pada saat mengandung, setelah lahir, masa kanak-kanak, masa remaja nggak ada Pak. Kalau Arab Pak, langsung dewasa. Jadi anak-anak langsung dewasa. Ini remaja itu sebenarnya ambigu pengertiannya. Karena kalau udah balik itu kan udah dewasa langsung. Ya, nggak ada remaja sebenarnya dalam Islam. Adanya anak-anak dan dewasa langsung. Sampai kemarin diceritakan sampai Isra Mi'raj. Itu kan termasuk dalam Sirah Nabawi jatuhnya. Itu sebenarnya memperkuat kita Pak. Makanya bener kan bangkit kan. Saat kali diceritain Rasulullah dulu kayak gini ya. Masih tahu, hafal banget ya. Masya Allah. Ya, itu bangkit kita. Karena apa? Kita memasang garis kita di sini, membatasi. Makanya kalau orang belajar Quran aja nggak paham, nggak belajar tafsirnya, hanya belajar Quran, nggak ngefek terhadap perilaku dia, betul? Secara keimanan kepada Allah naik, tapi perilakunya kadang-kadang nggak ada bayangan, gue harus ngapain? Karena nggak dibarengi dengan belajar hadis tadi. Nah, belajar hadis paling mudah itu dari Sirah Nabawi. Itu kuadran hidup versi kita, versi yang ini ya. Ini saya dapatkan ilmunya dari namanya Ustadz Haryanto. Nah, beliau sangat bagus banget menjelaskannya, semudah itu dan pantesan nggak pinter-pinter saya. Kenapa kok perilaku saya begini-begini aja? Ternyata ada satu yang kurang. Kita tidak belajar hadis. Hadis itu apa? Apa hadis itu coba? Yo.
Apa hadis? Pak, sebut aja salah nggak apa-apa. Kita mah sama-sama belajar. Saya juga kadang salah kok. Ya. Hadis itu apa berarti? Perkataan dan perbuatan, ya. Perbuatan atau perkataan, tapi kebanyakan perkataan ya. Perkataan Rasulullah. Jadi Rasulullah berkata apa? Langsung diriwayatkan sama perawi hadis namanya. Siapa perawi hadis? Orang yang menulis perkataan Rasulullah. Jadi semua Rasul. Jadi kalau orang dulu tuh rajin banget ya. Rasulullah kayak ngomong kayak gini, nih diriwayatkan. Apa ya? Nggak ngerti saya. Belum paham saya masalah hadis. Nah, saya pun juga nggak ahli hadis. Saya juga baru dalam tahap paham. Oh ternyata begini. Selama ini kan kita hanya berpikir kata Rasulullah tuh kayak gini. Tapi asal muasalnya dari mana kita nggak paham, benar? Kenapa Rasulullah berkata demikian? Sejarahnya bagaimana? Kita nggak paham. Nah itulah cermin umat Islam zaman now. Ngerasa Islam banget ya. Tapi faktanya jauh api dari panggang. Nah, kenapa kok hidupnya makin susah lagi. Oke, selesai. Udah kan Pak, selesai. Oke, jadi kesimpulannya bagaimana? Nah, saya biasa kan trainer ya. Saya biasa kalau ngajar itu saya tes murid saya. Yang salah jawab lempar penghapus, bukan? Oke, baik. Siapa yang menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari? Coba, kan harus mengulang ya murojaah ya. Iya dong. Saya sudah aus kayak gini ya. Jadi biar sama-sama. Oh, resiko. Oke, Pak. Silakan, Pak. Siapa mencoba mengulang? Masya Allah, nih top banget nih ya. Silakan, Pak. Kesimpulannya adalah bahwa hubungan kita dengan Allah hubungan kita alhamdulillah dengan alhamdulillah harus seimbang. Nah, supaya kita bisa seimbang dan istiqomah, kita harus punya pedoman supaya tidak melenceng, yaitu Al-Quran dan Saya ngomong setengah jam ya, 1 menit. Oke, ada yang mau menambahkan? Sama. Oke, itu kan akhirnya ya. Nah, di awal tadi saya bilang apa? Ayo, silakan. Yang lain? Bapak siapa namanya? Mohon maaf. Pak Devin, belum ingat namanya Pak ya. Pak Devin, apa yang Bapak terima dari materi yang disampaikan tadi? Saya melihat untuk menyimpulkan itu adalah Allah, cara Allah mengasihi ke kita, bagaimana kita akan di posisi mana? Ya, oke. Sebenarnya sudah ada guidance-nya, sudah ada petunjuk-petunjuknya, tergantung bagaimana kita sendiri akan di kuadran di mana. Ya. Karena Islam adalah rahmatan alamin seperti itu kan. Siap. Nabi Muhammad juga penerang buat kita semua. Tapi kadang kalau melihat tidak ada dari toleransinya, itu akan jadi kacau balau seperti itu, Pak. Kita juga perlu teman. Siap. Ya, dari pedomannya Al-Quran dan hadis, tapi kita juga perlu teman yang membantu kita juga. Oke. Kayaknya calon ustad nih ya. Tat, banyak pemateri loh Tat, di ngopi loh Tat. Ya, tolong Pak Ketua itu dipertimbangkan. Devin. Baik, coba di kuadran mana Pak? Pikir semalam. Pernah di kuadran ketiga. Masya Allah. Oke. Nah, kalau sudah di kuadran ketiga, kedua atau keempat, apa harus dilakukan? Hijrah. Caranya masuki majelis. Kalau di sini Pak, caranya adalah kembali ke titik nol. Makanya kembali ke titik sini, poinnya di sini. 0.0, 0,0. Ini harus ke sini dulu. Kan pernah ke sini. Benar.
pernah ke sini. Berarti harus ke sini dulu, nggak mungkin dia langsung nyebrang. Nggak bisa kan, garis itu kan ditarik dari mana? Dari nol kan? Berarti kan kalau sini dia harus tarik dulu ke sini kan? Ini juga harus tarik ke sini, betul? Nah ini solusinya. Kembali titik 0,0 ini apa? Tobat nasuha ternyata. Ya. Apa itu tobat nasuha? Tobat sebenarnya contohnya dimulai dengan kalau pernah menyakiti orang, pernah menyiksa orang, betul? Contoh misal kalau ada kemarin di TV KDRT, ya, sama anaknya dipukulin, istrinya dipukulin, suaminya dipukulin, ada nggak istri mukulin suami? Oh ada juga ya? Banyak. Wah ngaku banget ya, kalau jangan-jangan KDRT. Apalagi membunuh ya, termasuk dosa besar. Ternyata satu-satunya cara balik dulu ke titik nol, betul? Dengan cara tobat nasuha dulu. Mandi besar. Kemudian melakukan sholat tobat 2 rakaat. Baru melakukan sesuatu yang lain. Karena dengan sholat tobat tadi kita berjanji sama Allah. Kita nih berjanji sama Allah. Kita melakukan akad ya dengan Allah untuk tidak mengulang kesalahan itu. Kalau belum melakukan itu gimana? Ya kamu kan belum tobat kata Allah. Gimana kamu mau saya maafkan? Orang kamu belum tobat, kamu masih ada dosa-dosa yang di sini gitu. Ya itu mungkin doa-doa yang belum terjawab tuh karena ini penghalangnya. Belum ke titik 0. Masih ada di area ini, gray. Kalau kita sebut area sisiran. Benar. Di kuadran sisiran. Makanya banyak orang ya kalau kita nyebutnya dikasih ujian sama Allah. Tapi kalau orang beriman nyebutnya azab. Ya. Termasuk sandal jepit Umar bin Khattab pernah kalau kita sebutnya sandal jepit, beliau sampai berpikir apa dosa saya ya Allah kayak gitu. Segitunya. Hanya karena sandal jepitnya putus. Kalau kita biasa aja tuh, beli lagi, demar deket gitu ya. Nggak mikir apa dibalik kejadian ini gitu. Itu sahabat Rasulullah tuh kayak gitu. Jauh banget ya umat Islam sekarang ya. Nah, yuk bapak-bapak, kita lakukan tobat nasuha dulu. Poinnya di situ ya. Mungkin ada dosa, saya pernah menyakiti orang yang belum selesai, dosa besar deh pokoknya. Siapa yang tahu ya? Bapak-bapak sendiri, saya sendiri yang tahu. Apa itu? Lakukan tobat nasuha dulu. Mungkin itu salah satunya. Kenapa hidup tuh susah? Ya, usahanya nggak maju-maju. Utang nambah terus. Bisa jadi. Betul nggak? Logis. Nah itu poinnya sebenarnya yang mau saya sampaikan. Tobat nasuha Pak. Tapi kalau saya hanya menyampaikan tobat nasuha Pak, besok kira-kira masuk gak materi saya? Oh enggak Pak, enggak bakal, karena nggak ada backgroundnya. Saya ngomong tobat nasuha apa? Nah apa sih Mas Ari ngomong tobat nasuha gitu? Karena apa? Harus dibawa dulu bapak-bapak, harus diselami dulu permasalahan kita tuh apa. Mulai merenung malam ini, mulai berpikir keras, dosa-dosa apa yang dulu pernah dilakukan. Dosa besar ya saya bilang ya Pak. Ada sekitar, ya kalau dibilang 7 dosa besar dulu deh. Bapak boleh search. Nah, sekarang di Google, ayo buka Pak, buka handphonenya, buka aplikasi Chrome atau apa kayak, ketik 7 dosa besar. Nah ini deg-degan nih ya, dosa besar, jangan-jangan gue langsung dosa besar nih gitu ya. Coba Pak, dosa besar, ada yang mau baca? Silahkan. 1 syirik. Ada berapa dosa besar Pak di situ Pak? 7. Oke. Syirik ya. Syirik artinya apa? Menyekutukan Allah. Contohnya apa? Nyembah berhala dulu Pak. Sekarang nggak ada berhala, adanya patung.
Ya. Aliran sesat pakai kok. Aliran sesat ya. Apa ngasih sesaji ya, larung laut. Dukun. Dukun sekarang nggak mau disebut dukun, Pak. Orang pintar. Wes. Paranormal. Nggak mau sebut paranormal juga karena udah pamor udah hilang paranormal ya kan. Sejak tahun 2005 kayaknya pamor paranormal tuh udah hilang. Ya. Diganti menjadi orang pintar. Sama aja sebenarnya mereka itu ya. Hati-hati nih yang pernah datang ke orang normal, sudah taubat nasuha belum? Nah, itu. Kedua, Pak. Menuduh perempuan soleha berbuat zina. Hati-hati. Ya. Perempuan soleh biasanya siapa? Istri. Ya. Jangan-jangan dulu pernah melakukan. Saya yakin sih enggak yang di sini ya. Min dong ya. Saya yakin enggak yang di sini. Jadi pernah enggak kita menuduh istri, "Weh, lu jalan sama cowok lain." Itu pun sudah. Enggak boleh. Karena tuduhan itu dosa besar ternyata. Nah, tiga, Pak. Enak. Ada Google sekarang. Tinggal nyontek aja. Agus. Jangan baca dulu. Yang tiga apa, Pak Agus? Silakan Pak Agus. Nomor 3 sihir. Sihir. Santet. Sihir, santet, apalagi Karet. babi ngepet ya. Tuyul, piara tuyul. Tuh piara tuyul kayak gitu-gitu ya. Sekarang ada yang jual tuyul. Masya Allah. Ada Shopee. Wadah. Shopee 1 juta setengah. Astagfirullahaladzim ya. Tuyul bekas ada. Nah, Tuyul second Bang. ya pasang-pasang bugul ya. Mohon maaf kalau di budaya Jawa Barat itu ada tanam bugul di mana titik itu nanti rumahnya dikasih kayak Padi. padi Itu zaman dulu gitu. digubetin pakai kain putih, Kepala kebo. tanam kepala kebu. Nah itu ternyata itu yang menolak rezeki kita sebenarnya. Nah, itu mendatangkan masalah. Ya, lanjut Pak. Membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak. Ya, membunuh jiwa tuh bisa. Yang punya jiwa siapa? Manusia dan hewan. Pak, jangan dipikir hanya manusia doang, hewan juga. Pernah gak nyiksa hewan tuh? Allah gak ridho. Itu milik Allah. Ya. Kecuali yang haknya yang boleh dibunuh. Nah, ternak ya dengan cara yang bagus. Atau kalau melihat binatang yang warna hitam yang membahayakan, contoh kalajengking, ular, itu kalau lagi membahayakan dia boleh dibunuh, ya kan? Nah, lanjut Pak. Memakan harta anak-anak yatim. Memakan anak yatim, memakan harta anak yatim. Nah, nih harta lagi, balik lagi harta lagi. Ada nggak mungkin yang dulu yang menjadi jatah anak yatim ternyata nyerempet ke harta kita? Ini tobat nasuha loh, hati-hati. Tobat nasuha itu hanya satu langkah, tapi harus mengembalikan juga hak mereka. Ya, lanjut Pak. Selanjutnya nomor 6 riba. Nah ini dia lagi-lagi. Ternyata kalau melakukan riba gimana Pak? Harus? Tobat nasuha. Oke, lanjut. Nomor 7. Terakhir meninggalkan medan perang. Meninggalkan medan perang. Walaupun jihad. Nah, kalau ini yang pernah dilakukan oleh ini di zaman sahabat. Nah, itu ternyata dosa besar. Ya, meninggalkan perang itu dosa besar. Jadi hati-hati. Mari kita sama-sama mengevaluasi diri, apakah kita termasuk dalam golongan dalam melanggar dosa besar. Sebenarnya nggak cuma 7, Pak. Ada sekitar 100 sekian. Nah, tapi yang sini 7 doang. Nah, itu juga harus tobat nasuha. Tobat nasuha itu hanya cara untuk menyetop kita. Kita ngomong sama Allah bahwa ya Allah saya udah kapok, saya udah sadar bahwa saya sekarang pengen jadi yang benar. Gitu. Karena saya sudah takut dengan ancaman neraka dan sebagainya. Gitu aja. Terus habis itu ngapain? Jangan diulang lagi. Itu masalahnya. Ya, itu Pak.
Silakan. Ada yang mau tanya boleh? Berapa menit lagi Pak saya Pak? Saya tuh kalau ini takut kepanjangan. Baik, saya tanya jawab. Nanti yang jawab Ustadz Yasin. Enak banget yang terawak saya. Ustadz Yasin. Wah Pak Agus lagi gimana sih Pak? Monggo Pak, silakan Pak. Ustaz mau tanya terkait ini apa? Al-Quran dan hadis itu kan untuk batasan atau panduan kita. Apakah hanya berlaku pada kuadran ke-1 saja atau bisa juga jadi pedoman kita untuk di kuadran-kuadran lain? Atau kita Oke. pindah dulu ke kuadran 1? Karena yang berdasarkan kan di kuadran 1. Ya, betul. Betul Pak kayak gitu. Jadi ini hanya berlaku di kuadran 1. Kenapa? Kalau kuadran yang lain dia tidak menggunakan ini. Karena dia pasti volatil di sini. Di sini juga volatil grafiknya, di sini juga. Dan tujuan kita kan pengen mati masuk mana Pak? Hidup, foya, muda, kaya raya. Punya istri 2 ya? Punya istri 2. Saya laporin ya. Oke. Tiba-tiba itu ya. Aduh ya Allah, ya Allah. Lucu banget. Oke ya. Ini hanya berlaku di sini Pak. Nah makanya kalau dari sini kan harus berpindah ke sana. Orang hijrah biasanya tuh melewati titik ini dulu. Di sini nyebrang ke sana tuh harus melewati 0. Ini juga harus ke 0. Ini juga harus ke 0. Nah, untuk 0 ini harus lewat ini. Jadi emang ini hanya dipakai di kuadran 1. Kalau ini kan pakai Al-Quran hadis. Ya. Ada enggak? Mafia pakai Quran dan hadis? Enggak ada ya. Paling hadis. Kalau di sini mikir nggak Quran? Dia kan sama manusia bagus. Sama Allah minus, nggak akan pakai Al-Quran dan hadis pasti, karena yang dipikir apa? Duit gitu ya, harta, serah ya, sama Allah mau caranya kayak apa bodo amat, mau halal mau haram serah, jadi nggak pakai Al-Quran Pak, nggak pakai hadis juga pasti itu. Di sini gimana? Kalau di sini sama Allah bagus, berarti dipakai apa? Al-Quran. Tapi di kehidupan sosialnya kan diberitakan Rasulullah bagaimana kita menghadapi misal hamba sahaya itu dan sebagaimana gitu ya, bertetangga itu bagaimana. Jadi di sini hadisnya nggak dipakai, Al-Quran doang dia patokannya, ngaji, tapi pahamannya kayak apa nggak paham. Ya, intinya pokoknya saya maunya sama Allah aja, sama manusia no way. Kayak gitu. Sip? Masya Allah. Sudah Pak? Saya baru satu tanya. Adiding saja. Waalaikumsalam. Saya mau meditasi tadi yang dengan sifat zakat. Siap. Nah di sini kan ada riba. Nah riba adalah sesuatu yang lebih atau dalam proses jual beli pasti terdapat keuntungan yang didapat. Nah tetapi riba tersebut melebihi dari keuntungan yang sudah ditentukan. Ya. Atau bisa disebutkan menjual barang dengan keuntungan yang lebih itu disebut riba. Nah misalnya begini, seorang menjual barang, tadi barang tersebut misalkan dengan nilai 500. Ya. Kemudian dia jual dengan 1,5. Ya. Nah itu kan berarti sudah ada tujuan antara kedua pihak, artinya sudah terjadi kabulnya antara si yang menjual dan yang membeli. Nah hukumnya di sini itu termasuk riba atau bukan? Bukan. Jelasannya apa? Aduh, kalau ngeliatin riba tuh seharian itu yang bikin saya tuh selalu menghindar kalau jelasin riba, karena nggak bisa sekali Pak. Yaudah gini, singkatnya gini, itu barangnya apa? Ya pokoknya bentuknya barang, nilainya mau dijual 1,5. Barangnya apa? Boleh spesifik nggak? Karena kalau ngomongin riba itu harus fakta Pak. Faktanya harus detail. Nah, contohnya apa barangnya? HP lah. HP? Enggak. Itu bukan riba. Itu boleh.
Karena dalam jual beli itu ada dua cara pembayaran, tunai dan non tunai. Itu jual beli, Pak. Nah itu boleh. Kalau cash contohnya bayarnya 1 juta. Kalau tunai, kalau sorry. Kalau cash 1 juta, kalau dicicil 1.500.000 dibayar 3 kali. Nah, masing-masing 500.000 itu boleh. Tapi transaksinya harus 2 orang tadi. Ada penjual, ada pembeli, nggak boleh ada orang ketiga. Ini langsung ya. Langsung. Jadi ngutangnya harus ke pembeli. Tapi kalau dengan dia bayar cash berarti tidak masalah. Nggak masalah. Nah, Tidak ada kewajiban. nggak ada. Mungkin udah sepakat ya. Udah sepakat. Itu namanya hutang dagang, bukan riba. Itu jual beli. Ini Ustaz. Terima kasih atas penjelasannya. Insya Allah. Takut banget kayaknya. Orang. Sehari-hari kayak gitu salah. Tenang Pak, itu bukan riba. Beda. Bukan. Silakan Pak. Pertanyaan masalah riba, apakah itu mas riba apa enggak ya? Transaksi jual beli rumah, apakah perantara, apakah komisi itu termasuk riba atau bukan? Pakai komisi, contohnya bagaimana Pak? Ya misalkan dijual rumah nih, misalkan nih saya ada yang ngelakuin rumahnya, rumah si A. Nah, Nah dari saya itu saya laku dikasih komisi gitu loh. Oke, Pak sambil makan ya, grogi saya jadinya. Nah itu mungkin udah berjalan ada ya. Komisi misalkan bisa jual rumah nih, nanti kalau bisa jual rumah nanti saya kasih deh. Oke, pembayar. Ini yang ditanyain apa? Komisinya atau? Komisinya itu. Oke, komisi itu Bapak tidak boleh mengambil dari dua sisi. Tidak boleh mengambil dari penjual maupun pembeli. Jadi harus salah satu. Biasanya dari penjual yang mengasih. Iya, tapi pembeli juga kadang ngasih gitu. Tapi misalkan ngasih pembeli itu kan secara ikhlas, oh bapak terima kasih nih saya udah dikasih rumah. Nggak boleh. Kalau Bapak mau seperti itu, Bapak harus kerjasama sama orang. Jadi misal nih 2 orang nih, Bapak 2 orang. Misal Bapak sama anak. Jadi anak Bapak, nanti kalau ada pembeli, Bapak kan mintanya dari penjual nih. Misal kalau ini saya dapat sekian gitu, berarti Bapak dapat haknya dari yang penjual. Pembeli gimana? Ya udah kerjasama sama anak. Anak yang kalau ini, jadi kita sama-sama berdua ya. Jadi kayak bikin satu tim gitu. Ini yang jadi pembeli. Itu solusinya. Jangan dua-duanya, jangan kanan kiri. Tidak boleh. Rakah. Samsara ya jatuhnya ya. Oke. Kita nggak minta gitu. Siap. Ada lagi Pak? Waduh panjang Pak. Monggo silakan. Mengenai tadi dosa besar, 7 dosa besar melalui salah satunya sipir. Nah, saya cuma ibaratnya tadi ada terucap memasang sesuatu di saat membangun rumah. Iya Pak. Itu saya pernah bertanya sama orang tua saya. Hmm. Mungkin ada salah atau apa. Orang zaman dulu kalau mau masang kuda-kuda rumah, Yes. itu dia masang padi. Iya. Satu padi, satu pisang, Ya. satu bubur. Bendera merah putih. Sebelum Indonesia merdeka katanya merah putihnya diganti sama bubur. Merah putih. Kan? Itu sebenarnya Yes. itu kalau orang dulu bilang namanya seloka. Apa itu? Seloka itu sesuatu yang tersirat tetapi terlihat tersurat. Nah, jadi itu sebenarnya harapan. Yes. Doa. Ya. Doa padi itu berharap yang punya rumah, yang mendiami rumah itu akan bersifat seperti padi. Yes. Di saat dia berisi dia akan menunduk. Itu doa. Doa dari yang membangun rumah supaya isinya itu yang tinggal di rumah seperti itu. Terus pisang kan bentuknya vertikal ke atas. Oke. Yang di rumah itu akan diharapkan selalu mengingat Kesini. yang di atas, Iya. mengingat Tuhannya gitu, Allah. Iya. Kalau pisangnya setandan, itu rezeki orang yang lagi pasang kuda-kuda, jadi bisa Iya. makan pisang berada di atas. Oke. Simbol. Nah, kalau- Pisang padi lah ya. Nah, kalau bubur itu sebelum merdeka, bubur merah sama bubur putih. Kalau udah merdeka katanya bendera merah putih dilibet di kuda-kudanya. Itu doanya diharapkan di saat salah satu penghuni rumah itu ada yang marah, Bos. tapi ada satunya lagi putih. Nah. Jadi ada keseimbangan gitu. Jadi maaf kalau salah, memang itu terlihat seperti syirik gitu. Tapi sebenarnya kalau
mendengar cerita dari kakek saya, dari orang tua itu sih sebenarnya doa harapan gitu. Kalau nanam kepala kebo iya itu udah pasti syirik gitu kan kepala kebo. Tapi kalau kayak gitu sebenarnya enggak, bukan gitu, bukan syirik. Niatnya berharap berdoa seperti lambang-lambang. Jadi orang dulu tuh doa atau harapan tuh diwakili lambang-lambang gitu. Itu Ustaz. Iya, jadi pertanyaannya? Jadi ibaratnya tadi berkata seperti itu ada ganjalan juga, besar kan? Iya, oke. Ya, Saya juga awalnya gitu, Pak. Itu pertanyaan saya dulu sebenarnya ke Bapak. Sama persis kayak tadi. Karena kan saya orang Jawa kan. Orang Jawa juga gitu dulu. Bangun rumah tuh harus ada apa, kendi, ada itu ditaruh di bawah pohon, katanya biar apa. Terus sama ada bendera putih gitu, merah putih di, kalau nggak salah di siku tuh ya. Bener nggak? Bener ya? Terus ada, saya ngeliat itu apa? Itu tuh saya tanyakan ke saya, di Islam tidak mengenal itu, Pak, masalahnya itu. Jadi nah kita kan sekarang kembalinya ke siapa? Kafah kan, kita harus berperilaku tuh secara kafah, secara utuh. Apa yang diajarkan Rasulullah yaitu nah kita. Nah itu kan sebenarnya adat dari, mohon maaf ya kalau tersebutnya, ini fakta, Bapak boleh terima boleh tidak, itu adalah budaya kafir. Nah kita kalau masih melakukan kayak gitu berarti kita termasuk golongan kafir. Itu masalahnya, Pak. Padahal kita punya adab dalam berdoa. Kalau emang doa berarti sampaikan kepada Rasulullah, kepada Allah. Karena apa? Sejak Rasulullah turun di muka bumi, maka kita berdoa langsung kepada Allah. Tidak seperti, Pak Iwan top tadi mengingatkan ke saya, tidak seperti nabi-nabi terdahulu, nabi Rasul sebelum Rasulullah. Kalau mau berdoa dengan Allah harus melewati nabi dan Rasul. Itu masalahnya. Kita ini kan makanya kita harus belajar terus kayak gitu, Pak, karena kita ini diupdate dengan kondisi, mohon maaf, sekularisme, memisahkan agama dan ekonomi, apalah. Wah, lu kalau gini, kalau mau ngomong masalah agama di masjid aja lu. Saya sering digituin kayak gitu dulu. Karena saya pertanyaan sama Pak. Dan jawabannya adalah itu syirik, Pak, jatuhnya. Karena berharap tuh hanya kepada siapa? Kepada Allah. Karena kita punya cara tadi loh. Nah, memang sulit terima, saya juga apaan sih, ini kan budaya kampung saya kayak gitu. Nah, paling sulit memang merubah budaya. Tapi dalam dakwah tadi prinsipnya hanya menyampaikan. Jadi tugas kita, Pak, wajib menyampaikan. Bapak juga wajib menyampaikan ke orang tua, ke sesepuh di sana bahwa ini ternyata di agama kita Islam tuh nggak mengenal kayak gini, gitu. Tidak ada adat seperti itu. Nah, apakah mereka terima atau tidak? Nggak masalah. Tapi tugas Bapak sudah putus, enggak? Masalah dia mau melakukan lagi, tanggung jawab berikan. Gitu, Pak ya? Masya Allah, terima kasih, Pak. Deg-degan saya jawabnya. Ini kalau ilmu cetek kayak gini nih. Pertanyaan berapa lagi, Pak? Iya, Pak. Dari penjelasan Bapak tadi, mungkin apakah ada pengaruh dari budaya sebelumnya? Maksudnya kan kita tidak bisa lepas dari budaya sebelumnya di Jawa, tanah Jawa ini gitu. Betul. Dari apa? Hindu, Buddha, animisme, dinamisme. Ketika para wali datang ke tanah Jawa, mereka itu tidak serta-merta Merubah. bid'ah, ya, syirik gitu, menyebut syirik atau menyebutkan itu sesat gitu. Karena mereka ingin merangkul masyarakat itu. Kalau tiba-tiba ada orang seperti itu terus datang wali terus dia menjudge begitu, mungkin mereka akan menjawab. Betul. Nah, keberhasilan para wali itu saya rasa karena mereka bisa mengakulturasikan, mengadaptasikan, mentoleransi seperti itu yang penting dakwah dia sampai. Yes, betul. Nah, apakah itu masih bisa toleransi sekarang? Saya tidak tahu ya. Apakah sekarang bisa toleransi atau tidak? Sementara kan banyak penjelasan seperti itu. Iya. Nah, itu sebenarnya udah sirik gitu. Tapi ketika kita Sampaikan. langsung mensirikkan mereka, harus dengan cara yang smooth lah. Betul, Pak. Betul. Itu juga beban buat saya, Pak. Sebenarnya sama, Pak. Masalahnya Itu juga masalah buat saya. kalau
dakwah seperti itu, umat itu akan menjauh, Ustaz. Benar, Pak. Mungkin ya pelan-pelan aja. Benar. Nah, Jadi ada emang edukasi yang gimana ya, yang dengan ihsan gitu, maksudnya bener? dengan Ahsan. dengan Ahsan, baik Pak. gitu lah. Dengan Pak Iksan. Dengan baik gitu. Siap. Nah, mungkin begitu ya. Memang kayak gitu. Jadi kadang-kadang kebenaran itu menyakitkan. Iya. Ya. Itu emang Rasulullah tuh kayak gitu. Makanya Rasulullah dalam berdakwah, saya jadi ingat omongannya Ustadz Yasin dan Ustadz Abu Syifana ini, bahwa pada saat ke Taif, Pak, ya Rasulullah itu sampai dilemparin dengan anak-anak karena saking di orang Taif nggak mau nyebut menerima dakwah beliau. Memang dakwah gaya Wali Songo itu memang Ahsan, memang baik beliau. Tapi kan ingat, dakwah prinsip tadi apa? Menyampaikan saja. Penerimaan mereka seperti apa? Pasti beda-beda gitu. Ada juga di area dalam berdakwah itu kan pasti responnya macam-macam nih. Bisa jadi yang deket sama wali ya akan menerima semua kebenarannya. Ada juga yang enggak bisa. Ini beli nenek moyang, sama persis kayak pada saat kaum Quraisy menerima Rasulullah. Itu sudah diperkirakan Rasulullah akan kayak gitu seterusnya. Gitu. Pasti ada orang yang menolak. Ada orang yang menerima sebagian, ini tolak. Kayak gitu. Tapi tugas kita hanya menyampaikan dengan cara yang baik pula. Caranya gimana? Ya setiap kita ngobrol, setiap kita menyampaikan sesuatu, itu pastikan waktunya itu apa? Sedang santuy, lagi ngobrol. Wah, ini kayaknya sejak kapan nih? Nah, dengan bahasa yang Bapak miliki lah. Ya. Kira-kira gitu, Pak. Ustadz Iksan. Masya Allah. Sudah, Pak ya? Oh, tanya lagi, Pak. Monggo. Kita harus kembali ke titik nol, taubat dan nasuha. Bagaimana caranya biar kita benar-benar taubat dan nasuha? Oke. Tobatan nasuha. Biar bagaimana atau bagaimana setelah? Ya, kan mungkin taubat dan nasuha kita melihat Oke. aspek dosa-dosa kita yang sudah pernah kita lakukan gitu. Iya. Kadang dengan tidak sadar kita melakukan dosa itu lagi. Iya, oke. Gitu kan. Nah, bagaimana biar kita terkonsisten untuk di taubat dan nasuha itu? Sebenarnya ini berbagi pengalaman saja, ini versi saya, Pak ya. Jadi kalau mungkin teman-teman yang lain ada yang nggak setuju, nggak masalah. Ini versi saya. Jadi setiap kali saya mengingat dosa besar dan saya pernah lakukan, maka saya akan membuat pernyataan tertulis, Pak. Supaya pas saya bersaksi tulisan saya ini bahwa ya Allah, mulai hari ini saya tidak akan mengulangi dosa ini. Ya. Tapi saya kasih saksi di sana. Saksi yang menyaksikan saya membuat janji tidak mengulang tadi. Entah istri saya, entah anak saya. Dan itu saya file, Pak. Nanti saya dulu tobat apa ya. Gak mau ini, gitu contohnya. Jadi kontrol buat saya. Itu tips saya sih sebenarnya. Tapi kalau bagaimana caranya mungkin setiap orang akan berbeda-beda. Makanya mentor itu penting, Mbak. Nah, kita perlu menemukan mentor yang cocok dengan kita. Gitu, yang nyaman lah. Mentor tuh yang penting banget. Mentor itu benar dahsyat, Pak. Karena tempat kita curhat, tempat kita berbicara, dia kan orang yang role model kita. Gitu. Di sini ada Ustadz Yasin, udah beliau aja role modelnya. Ngopi yuk, itu majelisnya sudah ada, Pak, di sini wadahnya, Masya Allah, luar biasa ya majelis kita ini. Nah, tinggal temukan mentor yang cocok buat kali Bapak. Mentor itu pentingnya di setiap kejadian. Bapak mau punya usaha, nggak nemu mentor, jalan nggak? Enggak. Mentor itu bisa teman terdekat, bisa teman seprofesi, itu mentor, Pak. Penting mentor. Mentor itu membuat salah satu maskapai kita menuju keberhasilan. Nah, temukan, udah punya mentor belum? Nah,
Kenapa nggak nemuin? Belum ketemu, sudah mencari belum? Sudah, cari Pak sampai ketemu. Nah, pastikan mentor itu benar-benar nyaman dengan Bapak. Bapak nyaman dengan beliau. Gitu, insya Allah ada Bapak. Ya, kalau mentor tuh kalau di pesantren itu namanya apa ya? Musrif. Musrif Pak Ustadz ya? Benar Pak Ustadz? Musrif Pak. Kalau mentor di pesantren namanya musrif, betul? Oh, musrif, pemimpin. Jadi pemandu musrif ya namanya. Bapak berarti sebagai daris namanya, betul? Oh. Bapak menjadikan diri sebagai daris. Jadi apapun yang dikatakan mentor, lakukan aja. Gitu loh maksudnya. Walaupun kadang-kadang nggak masuk akal, tapi beliau sudah proven, sudah terbukti cara dia bagus. Punya usaha, contoh profesinya apa ya? Paling gampang ya. Bikin cilok, wes. Itu usaha cilok berhasil. Berhasil dalam kategori apa nih? Berhasil bikinnya, berhasil jualannya, berhasil apanya? Pelajari, gitu. Marketingnya perlu mentor. Mau jualan doang atau bikin produksinya? Nah, tetapkan goalnya dulu, Bapak tuh goalnya mau apa? Makanya dulu pernah saya sampaikan visi sebagai seorang muslim. Masih ingat gak? Tahu lah katanya. Visi kita adalah bagaimana membangun peradaban Islam. Visi kita, Korea tuh berhasil karena apa? Karena visinya jelas. Tahun 2010 ya. Jadi Korea itu memiliki visi. Setiap anak kecil, setiap anak sekolah, setiap warga negaranya harus berkata bahwa dalam 2010, nah itu di tahun 1985 Pak, menetapkan itu. 1985 Korea menetapkan diri 2010 akan menjadi negara nomor 1. Itu visi Korea di tahun 1985. Kita Indonesia visinya apa katanya? Membenci produk asing tapi datang beras. Karena nggak ada visinya Indonesia ini, nggak jelas visinya. Kalau Korea jelas visinya 2010 menjadi negara nomor 1. Sekarang belum dapat nih, kejar terus. Harus nomor 1, gimana caranya gitu Pak? Itu visi Pak. Kita visinya apa nih? Membangun peradaban Islam. Sudahkah Islamnya diterapkan secara kafah? Anak-anak kita benar nggak sudah ngerti Islam? Bahasa kita nyebutnya Islam garis keras ya. Wah, radikal saya jadinya nih. Gitu Pak. Nah, sudah menemukan mentor? Belum? Cari terus. Bapak usahanya profesinya sebagai pedagang. Mentor Bapak siapa? Itu sekarang enak loh, mentor ada online, ada offline. Bapak bisa cari 2. Mentor Bapak siapa? Kalau saya mentor dagang saya Dewa Eka Prayoga. Nah, online ya. Kalau offline itu online juga Pak. Nah, cari aja YouTube mereka bagaimana tapi cari yang muslim ya. Jadi muslimpreneur biar tadi itu di kuadran 1. Karena kalau sudah yang non muslim, yang kafir, dia pasti di kuadran ini 2. Dia nggak pakai Al-Quran. Jadi dia akan mengolah segala macam dengan cara kafir. Asik omongan saya ke orang pinter. Itu Pak ya. Tutup Pak. Jam berapa ini? Ada lagi Pak? Oh kan? Jadi selesai kan? Beneran? Sudah ya? Sudah? Saya hitung sampai 5, Bu trainer. 5 4 3 2 1. Baik. Saya akhiri materi kita majelis nanti dong sama sama moderatornya ya. Terima kasih Bapak-bapak sudah mendengarkan tausiahnya. Sebenarnya bukan tausiah ini, sharingnya, sharing session dengan saya. Semoga berguna. Kalau ada kesalahan saya minta maaf, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena bagaimanapun saya adalah manusia, bagaimanapun saya juga sedang belajar ya. Demikian dari saya, mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi